Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini dari kelas MPL PGSD STGP Muhammadiyah Kuningan. Ini saya akan membawakan materi mengenai mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengaku Bapak Dodi Ahmad Herudin, PDI. Dengan materi landasan histori bimbingan konseling. Sebelum kita mulai diskusi, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dodi Ahmad Herudin MPDI, serta rekan-rekan teman seperjuangan kelas RPL yang saya banggakan. Baiklah, materi landasan histori bimbingan konseling. Jelas tentang sejarah bimbingan dan konseling. Sejarah tentang pengembangan potensi individu dapat ditelusuri dari masyarakat Yunani kuno. Mereka menekankan upaya-upaya untuk mengembangkan dan menguatkan individu melalui pendidikan. Plato dipandang sebagai konselor Yunani kuno karena dia telah menaruh perhatian besar terhadap masalah-masalah pemahaman psikologis individu seperti menyangkut aspek isu-isu moral, pendidikan, hubungan dalam masyarakat, dan teologis. Dalam landasan histori BK, kita mempelajari landasan histori bimbingan konseling yang ada di Amerika dan landasan histori bimbingan konseling yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya. Dalam landasan histori pada negara Amerika, itu sifatnya top and down. Jadi, maksudnya di sini, perkembangannya itu bersifat bottom up, yaitu dari perorangan atau swasta kemudian menjadi program pemerintah di negara Amerika. Sedangkan di negara Indonesia itu sifatnya top down. Nah, itu dimulai dari pihak pemerintah melalui berbagai kebijakan, perundang-undangan atau program-program eksperimentasi, kemudian program tersebut dikembangkan oleh lembaga-lembaga swasta atau perorangan. Ini pada tahun 1962 adanya perubahan sistem pendidikan di SMA. Ada SMA Gaya Baru dan SMA Program Penjurusan di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1960 adanya konferensi FKIP di Malang. Dimasukkannya bimbingan dan konseling yang dulunya itu disebut bimbingan dan penyuluhan atau BP pada settingan sekolah. Di tahun 1964 dibuka jurusan bimbingan dan penyuluhan di IKIP Bandung dan IKIP Malang. Pada tahun 1971, proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP ada 8 IKIP di Indonesia disusun pola dasar rencana dan pengembangan bimbingan dan penyuluhan. Pada tahun 1975, lahirnya kurikulum 1975 untuk SMA, memuat pedoman bimbingan dan penyuluhan. Adanya Konvensi Nasional Bimbingan 1, terbentuknya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IKBI). Pada tahun 1978, baru diselenggarakan program PGLSP dan PGSLA BP di IKIP untuk mengisi jabatan guru bimbingan dan konseling, guru BK. Pada tahun 1984, adanya pemberlakuan kurikulum 1984. Pelayanan BP difokuskan pada bimbingan karir yang terdapat acuan penjemputan BK atau BP. Pada tahun 1993, perubahan nama dari BP menjadi BK. Pada tahun 2000 sampai dengan sekarang, pergantian nama organisasinya yang dari IPI menjadi APKIN, terus konselornya juga termasuk dalam salah satu jenis tenaga pendidik, standarisasi profesi konseling, serta adanya perumusan kompetensi guru atau pembimbing SMP sekaligus memberikan. Nah, berikut adalah secara rinci adanya periodisasi pergerakan bimbingan dan konseling yang ada di Indonesia. Pada periode 1 dan 2, prawacana dan pengenalan sebelum
sebelum tahun 1900 sampai 1970-an. 1960 sampai dengan 1970-an. Yang sebelumnya tadi itu cuma gambaran gambaran luarnya aja. Ini peristiwanya yang secara rincinya yang disebutkan pada peristiwa ini, pada periode ini, pembicaraan tentang bimbingan dan konseling sudah dimulai, terutama pada para pendidik yang pernah mempelajari di luar negeri. Nah, di sini juga ada dibukanya jurusan bimbingan dan penyuluhan pada tahun 1963 di IKIP Bandung, yang sekarang namanya UPI. Terus nanti setelah secara tidak langsung juga memperkenalkan pelayanan BP pada masyarakat akademik dan pendidik. Sukses periode kedua ini ditandai 2 keberhasilan yang diluluskan sejumlah sarjana BP dan semakin dipahami dan dirasakan kebutuhan akan pelayanan tersebut. Pada periode ketiga, pemasyarakatan 1970 sampai dengan 1990-an. Pada periode ini diberlakukannya kurikulum 1975. Sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah tingkat atas SMA. Kurikulum ini secara resmi mengintegrasikan ke dalamnya layanan BP untuk siswa. Pada tahun ini juga terbentuk organisasi profesi BP dengan nama IPBI. Pada periode ini juga pemberlakuan kurikulum 1984 dan pelayanan BP difokuskan pada bidang karir seperti berkembangnya pemahaman yang keliru, yaitu mengidentikan bimbingan karir dengan bimbingan penyuluhan, kerancuan dalam mengimplementasikan SK Menpan nomor 26 Menpan 1989. Dalam SK tersebut terimplementasikan bahwa semua guru dapat diserahi tugas melaksanakan pelayanan BP. Akibatnya pelayanan BP menjadi campur oleh pemahaman maupun prestasi. Nah, pada periode keempat, konsolidasi, yaitu pada tahun 1990 sampai dengan 2000. Pada periode ini, IPI berusaha keras mengubah kebijakan bahwa pelayanan BP itu dilaksanakan oleh semua guru, terjadi seperti pada periode keempat ke atas. Nah, periode ini juga ditandai berapa, yaitu diubahnya secara resmi kata penyuluhan menjadi konseling, BP jadi BK. Terus di pelayanan BK di sekolah hanya dilaksanakan oleh guru pembimbing yang secara khusus, dan mulai diselenggarakan penataran nasional untuk guru-guru pembimbing, mulai adanya formasi pengangkatan menjadi guru pembimbing. Pola pelayanan BK di sekolah dikemas dalam BK Pola 17, dan yang keenam pengembangan sekolah dibentuk pengawasan bidang BK. Yang ketujuh, dikembangkannya sejumlah bantuan pelayanan BK di sekolah yang lebih operasional oleh IPI. Yang kelima, semula diharapkannya periode konsolidasi ini, yaitu periode lepas landas, akan dapat mencapai hasil-hasil memadai, sehingga pada mulai tahun 2001 profesi BK di Indonesia sudah dapat tinggal landas. Terus di sini juga adanya untuk profesi konseling menuju era lepas landas, yaitu adanya penggantian nama organisasi yang tadinya IPBI menjadi APKIN. Terus adanya Undang-Undang tahun 2002 nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Terus kerjasamanya pengurus besar APKIN dengan IPBI dan kerjasamanya APKIN dengan Dikperot PLP. Potensi guru pembimbing konselor SMP dan sekaligus memberikan pelatihan kepada mereka. Dari semua yang tadi kejadian periode-periode itu, ada juga persoalan dalam penyelenggaraan program BK. Di sini ada terdapat kesenjangan rasio konselor dengan jumlah sekolah dan peserta didik. Terus belum adanya pengangkatan khusus konselor, pengangkatan guru mata pelajaran guru pembimbing BK. Terdapat citra buruk bagi profesi bimbingan dan konseling karena dilakukannya oleh orang-orang yang tidak memiliki keahlian BK. Yang keempat, dianggap sebagai program pelengkap di sekolah sehingga tidak perlu dilakukan secara profesional. Belum terproteksi dengan baik oleh standar kode etik dan kokoh menjamin bahwa lulusan pendidikan konselor yang mampu membantu tugas atau memberikan layanan bimbingan konseling. Terus ada juga persoalan tentang kepala sekolah yang belum memahami secara tepat program bimbingan dan konseling, dan masih ada guru bimbingan konseling yang kinerjanya tidak profesional. LPTK juga menyelenggarakan pendidikan bagi calon guru pembimbing yang masih belum memiliki kurikulum yang mantap untuk melahirkan konselor yang profesional. Dan kesimpulannya yaitu
Upaya mengembangkan potensi diri individu ke berkembang sejak Yunani kuno yang dipelopori oleh Plato dan Aristoteles. Perkembangan gerakan bimbingan konseling di Amerika itu bersifat bottom-up, yaitu pihak perorangan atau swasta kemudian menjadi program pemerintah. Sedangkan di Indonesia, perkembangan gerakan bimbingan itu bersifat top-down, yaitu dimulai oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, perundang-undangan atau program eksperimentasi tadi. Kemudian program tersebut dikembangkan oleh lembaga-lembaga swasta atau perorangan. Tenaga pembimbing atau konselor di Amerika itu sudah mencapai standarisasi profesional yang mantap. Sedangkan di Indonesia masih berada dalam proses pengkajian, validasi, dan pemantapan. Secara organisator itu atau yuridis formal, profesi bimbingan dan konseling menunjukkan kondisi yang semakin mantap. Namun dalam tataran implementasi masih mengalami kelemahan dari berbagai aspeknya. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.